Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kapolri minta maaf, mobil rantis Brimob lindas pengemudi ojek online. Tiga orang terseret arus di Pantai Mengening. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi keluarga korban pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat terlindas mobil rantis Brimob memberikan keterangan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kapolri menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban driver ojek online Afvan Kurniawan yang meregang nyawa akibat dilindas kendaraan rantis Brimob di saat aksi demonstrasi 28 Agustus 2025. Dalam keterangannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi keluarga korban, pengemudi ojek online yang meninggal terlindas mobil rantis Brimob. Kapolri menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban rapper ojek online Afvan Kurniawan yang meninggal dilindas kendaraan rantis Brimob di saat aksi demonstrasi 28 Agustus 2025. Tak selang berapa lama, Kapolri pun memeluk satu keluarga korban dengan isak tangis yang tidak terbendung lagi. Kapolri juga menegaskan sangat menyesal terhadap insiden yang terjadi pada saat demonstrasi. Menurutnya, pihaknya akan bertanggung jawab dan segera memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah penanganan yang terbaik. Minta oleh keluarga almarhum, dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadifropam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan, dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi, dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan resminya atas tragedi meninggalnya driver ojol akibat terlindas kendaraan polisi dalam aksi unjuk rasa yang digelar para buruh pada tanggal 28 Agustus yang berujung ricuh. Selain menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban, Prabowo juga memerintahkan agar kasus tersebut diusut secara tuntas. Prabowo juga memastikan pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga korban, dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afvan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin
kehidupan keluarganya, dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka. Pemirsa, Universitas Warmadewa Unwar menerima sebanyak 3.514 mahasiswa baru. Jumat 29 Agustus 2025, Universitas Warmadewa melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2025 yang diikuti sebanyak 3.463 Warmadewa muda. Tujuannya adalah mengenal lingkungan kampus, belajar kedisiplinan, kebangsaan, wawasan Nusantara, dan nilai-nilai Sabta Bayu. Universitas Warmadewa Unwar menerima mahasiswa baru sebanyak 3.514 dari 29 prodi dan yang mengikuti PKKMB sebanyak 3.463 orang. PKKMB Unwar tahun 2025 mengangkat tema mewujudkan Warmadewa muda yang unggul dan berkarakter melalui program kampus berdampak. Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Ana Agung Gede Oko Wisnumurti menyatakan harapannya kepada mahasiswa baru untuk menjadikan kampus sebagai rumah besar bersama untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan ilmu teknologi dan skill di masing-masing prodi. Mahasiswa baru diharapkan lebih mengenal situasi kampus, sarana prasarana, dan berdiskusi dalam mengembangkan potensi diri. PKKMB menekankan kedisiplinan dan nilai-nilai Sabta Bayu dan tentunya anti perpeloncoan. Di antaranya PKKMB ini juga di samping mengenal tempat mereka, mengenal rumah mereka, mereka juga diajarkan tentang kebangsaan, wawasan Nusantara, nilai-nilai kearifan lokal, termasuk juga nilai-nilai Sabta Bayu dan disiplin mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di Warmadewa. Nah tentu karena kita jadikan mereka sebagai anak bungsu, anak baru, maka perlakuan terhadap anak yang baru datang, yang baru lahir, kita berikan mereka sesuatu yang menggembirakan.
Jadi tidak boleh ada bully, tidak boleh ada pelonco, dan tidak boleh ada kekerasan, dan tidak boleh ada diskriminasi, baik itu diskriminasi terhadap suku, ras, dan agama maupun diskriminasi terhadap gender. Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Gede Suronayo Pandit menyatakan apresiasinya terhadap pelaksanaan PKKMB tahun 2025 karena telah memilih Unwar sebagai tempat belajar. Melalui PKKMB, para Warmadewa muda diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, bagi karangan Sivitas Akademika tanpa terkecuali, dan ini merupakan peluang emas bagi Warmadewa untuk selalu meningkatkan kualitas melalui pengenalan kehidupan kampus hari ini. Semoga calon mahasiswa baru ini yang kita proses secara selektif itu mampu menyesuaikan diri, mampu mengadaptasi diri yang tadinya mereka ada di siswa menjadi mahasiswa. Pembukaan PKKMB Unwar ditandai dengan pengalungan tanda peserta yang dilanjutkan dengan pemberian materi. Desa Karyani, Bali TV. 3 orang terseret arus di Pantai Mengening. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawa. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah bani. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, buah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, star, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA.
Pemirsa, 3 orang dilaporkan terseret arus deras saat berada di Pantai Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Badung, Kamis sore. Kepala Kantor SAR Denpasar, Inyoman Sidekarya menyampaikan pihaknya belum mengetahui identitas ketiga korban tersebut dan belum ada laporan kehilangan dari pihak keluarga. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan dari Polairut Polres Badung sekitar pukul 15.40 WITA. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi meski terkendala kemacetan. Sesampainya di lokasi, sejumlah barang milik korban berhasil ditemukan. Mulai dari sandal, 3 buah telepon genggam, hingga 2 jaket yang tercecer di sekitar pantai. Saksi mata sempat melihat 2 orang terseret arus. Saat mencoba menolong, tiba-tiba sudah ada 3 orang yang terombang-ambing di laut. Upaya pencarian pun terus dilakukan, namun kondisi pantai dipenuhi karang membuat rubber boot tidak bisa diturunkan. Dengan ada kejadian yang ada di pantai ini, ada 3 orang hadir ya dalam kegiatan memancing. Dan dengan malam hari ini kita sudah melaksanakan pencarian dengan tim gabungan, tapi belum membuahkan hasil. Dan kita malam ini juga akan melaksanakan penyisiran di pinggir pantai B. Pencarian terus dilakukan dengan menggerakkan seru laut dan seru darat. Raiswantaro, Bali TV. Warga Ukraina, Roman Nazarenko, yang diduga terlibat pabrik narkoba di Kuta Utara terlihat gusar ketika jaksa menuntutnya seumur hidup. Roman menyangkal sebagai pengendali pabrik narkoba tersebut. Warga Ukraina Roman Nazarenko menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, terus mempertanyakan pasal yang digunakan jaksa sehingga ia dituntut seumur hidup. Dalam sidang yang diketuai Hakim Eni Martiningrum, Jaksa Rian Mahendra meminta majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup sesuai dengan dakwaan primer, pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1. Serta pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Roman Nazarenko bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ke-1 primer, pasal 113 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan kedua pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roman Nazarenko dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Melalui kuasa hukumnya, bersikukuh bukan sebagai bos atau pengendali pabrik narkoba yang digerebek Bareskrim Mabes Polri pada 2 Mei 2024 lalu. Sesuai keterangan terpidana Ivan Volovod dan Mikta Volovod, bahwa pengendali pabrik tersebut adalah Oleg Kachuk, warga Ukraina yang hingga kini belum ditangkap. Ya, dia hanya konsultasi terkait dengan pasal-pasal yang ada. Dia merasa, kenapa saya bukan bos dituntut dengan pidana seumur hidup? Padahal bosnya Oleg Kachuk. Bukankah harus menunggu Oleg Kachuk dulu baru saya dituntut seumur hidup? Jadi pendapat hukum di negara dia yang digunakan dia. Jadi kita sedikit ada diskusi. Tentunya dia keberatan. Tuntutannya pastinya keberatan. Karena dia beranggapan saya cuma pekerja. Raiswantaro, Bali TV. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional serta Sekolah Perhotelan Bali menggelar pelepasan calon wisudawan. Para lulusan telah dibekali beragam kompetensi sehingga nantinya mampu bersaing di tingkat internasional. Bahkan sebagian besar lulusan telah terserap di dunia kerja. Pelepasan calon wisudawan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional serta Sekolah Perhotelan Bali diikuti sebanyak 977 orang. Pelepasan calon wisudawan menandakan bahwa mahasiswa sudah berhak diberikan tanda lulus dan selanjutnya akan diwisuda pada tanggal 9 Oktober. Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional menyatakan para lulusan terbukti telah memiliki kompetensi, bahkan sebagian besar para lulusan telah bekerja. Bahkan para lulusan sebelum tamat sudah training sampai di Amerika.
Selain bekerja di luar negeri, para lulusan juga diarahkan untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 dan juga S3. Generasi muda Bali terus didorong untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang tertinggi, terutama bagi SDM pariwisata. Calon wisatawan pada tahun akademik 2004-2005 sebetulnya dia ininya sudah tamat bulan Agustus kemarin. Itu seluruhnya adalah 977. Itu kan terdiri dari kita kan punya dua lembaga pendidikan, satu IPBI, satu lagi SPB. Yang IPBI itu ada 539, yang SPB adalah 108. Nah, ini pelepasan pada hari ini kita istilahnya yudisium. Yudisium itu menandakan bahwa mahasiswa itu sudah resmi, sudah tamat, ya, sudah berhak diberikan tanda lulus. Tetapi selanjutnya mereka harus mengikuti wisuda. Nah, wisuda itu nanti kita adakan pada tanggal 9 Oktober. Ketua Yayasan Widya Dharma Ulangun Dr. Inyoman Gede Astino menyampaikan harapannya agar para lulusan bisa terserap di industri baik di Bali dan mampu go global. Yayasan beserta institusi senantiasa mencarikan peluang kerja hingga ke luar negeri. Lowongan kerja di luar negeri terbuka lebar terutama di Eropa, Asia, dan juga Jepang. Pihak kampus sudah menyiapkan kompetensi untuk mampu bersaing di luar negeri. Serta institusi terus mengembangkan sayapnya, mencari partner-partner di luar negeri untuk bisa menampung anak-anak ini. Nanti di gladi bersih sehari sebelum wisuda tanggal 10 Oktober 2025 akan ada beberapa partner-partner kita di luar negeri untuk menyampaikan lowongan yang ada di luar negeri, terutama sekarang ini adalah di Eropa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik di masing-masing program studi dan dilanjutkan dengan yudisium. Desa Karyani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Megawati hadiri upacara pelebon Ide Pedanda Gede Sedawa Jelantik Putra. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara pelebon Ide Pedanda Gede Sedawa Jelantik Putra di Gria Sedawa, Desa Tegal Tugu, Gianyar pada hari Kamis 28 Agustus 2025. Megawati tiba sekitar pukul 11.30 WITA didampingi putranya Prananda Prabowo, akademisi bidang pertahanan Koni Rahakundini Bakri, serta sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan. Kehadiran Megawati menarik perhatian masyarakat yang sejak pagi hari memadati lokasi upacara. Sejumlah tokoh PDIP di Bali turut mendampingi, diantaranya Ana Agung Oke Ratmadi Cokrat, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, dan Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati atau Cok Aceh. Hadir pula Bupati Gianyar Imade Mahayastra bersama Wakil Bupati Ana Agung Gede Mayun, serta para kepala daerah sebali dari PDIP. Setibanya di Balai Gede Gria Sedawa, Megawati yang mengenakan kebaya putih memberikan penghormatan terakhir dengan doa selama sekitar 10 menit sebelum meninggalkan lokasi pada pukul 12:01 WITA. Adik almarhum Ide Bagus Sedawa menyampaikan apresiasi atas kedatangan Megawati. Bagi pihak keluarga, ini menunjukkan ikatan kekeluargaan antara Ibu Megawati dengan almarhum. Walaupun dipersatukan lewat partai, kebersamaan beliau luar biasa. Ide Pedanda Gede Sedawa Jelantik Putra yang semasa walake bernama Ide Bagus Putu Wesnawa dikenal sebagai kader senior PDIP. Ia pernah memimpin PDIP Bali selama 2 periode, 1999 sampai 2009. Semasa hidup ia dikenang sebagai sosok rendah hati, tegas, dan berjasa besar dalam perkembangan partai, khususnya pada masa sulit pasca reformasi. Almarhum wafat pada usia 86 tahun pada hari Kamis 31 Juli 2025. Sejak muda darah politik telah mengalir dalam dirinya. Ayahandanya tercatat sebagai salah satu pendiri PNI di Gianyar. Setelah berkiprah di PNI, Wesnawa memilih bergabung dengan PDI yang kemudian bertransformasi menjadi PDIP. Pada masa Orde Baru, Wesnawa kerap menghadapi intimidasi sebagai kader marhenis. Namun ia tetap teguh pada garis perjuangan hingga dikenal sebagai kader loyal dan idealis. Upacara pelebon berlangsung hikmat di Tunon atau kuburan milik Gria dengan nuansa adat Bali yang kental. Ribuan warga hadir memberikan penghormatan terakhir, menjadikan prosesi ini wujud penghargaan masyarakat kepada seorang tokoh spiritual, politisi idealis, sekaligus pendidik sejati yang teguh dalam dharma. Hendra, Bali TV. Sementara itu, umat Hindu di Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar diliputi suasana duka sekaligus bakti setelah berpulangnya Ide Pedanda Gede Sedawa Jelantik Putra yang selama walake bernama Ide Bagus Putu Wesnawa. Beliau berpulang pada Kamis 31 Juli 2025 lalu sekitar pukul 13 WITA di Gria Sedawa. Adik almarhum Ide Bagus Sedawa menyampaikan bahwa rangkaian upacara pelebon telah dimulai sejak Senin 4 Agustus dengan upacara nancap yang dilanjutkan dengan nektegan, ngadegan pancekerte dan lunas pengineh ini pada Rabu 6 Agustus di Gria Sedawa. Selanjutnya upacara melelet atau nyiramin dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Karo 8 Agustus 2025. Rangkaian karya berlanjut dengan ngereke kajang dan melaspas kajang pada Jumat 22 Agustus, serta upacara ngending upodese dan pemerasan di Merajan Gria Sedawa. Puncak karya pelebon digelar Kamis 28 Agustus yang dimulai pukul 04.00 WITA dengan bumi sude atau nyukat karang. Rangkaian karya dilanjutkan pukul 07.00 WITA dengan melaspas pemereman, memanjang, dan nibakin tirte di karang pemasmian. Pada pukul 12.30 WITA, prosesi mengarak piranti pelebon termasuk lembu putih dari Gria menuju karang pemasmian berlangsung khidmat dan penuh taksu. Beliau adalah seorang guru dan pernah sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali 2 masa jabatan 2009 sampai 2099 sampai dengan 2009, 2 masa jabatan. Beliau lahir 26 Januari tahun 1939 dan mengakhiri kehidupan beliau pada tanggal 31 Juli
1925. Semasa hidup beliau sesungguhnya lebih banyak mengabdi di bidang pendidikan, ya. Sebagai guru, sebagai ketua yayasan di Jenderal Gianyar, dan tahun 2015 setelah mengakhiri masa jabatan beliau sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali, beliau melanjutkan Dwi Jati sebagai Surigih sampai dengan tahun 2025 ini. Upacara pelebon dipuput oleh ide pedanda Wayahan Dauh dan ide pedanda Bude Gria Celuk. Setelah itu pukul 16.00 WITA dilaksanakan prosesi ngelebok di Pantai Lebih, dipuput oleh ide pedanda Jelantik Wayahan Dauh. Lebih lanjut, ide Bagus Sedawe menambahkan, rangkaian karya belum berakhir. Pada Selasa, 9 Oktober mendatang, akan dilaksanakan upacara ngeroras Lemengin, yang kemudian dilanjutkan dengan Mecaru serta ngaturang Ayaban sebagai penutup seluruh rangkaian Yatnya Suci ini. Hendra, Bali TV. Stispol Wirabakti Denpasar menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2025-2026 pada tanggal 28 Agustus 2025. Acara pembukaan yang berlangsung di halaman Yayasan Kebaktian Proklamasi ini mengusung tema Start Your Future, belajar, berkarya, dan berkontribusi bersama Stispol Wirabakti. Jumlah mahasiswa baru Stispol Wirabakti mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ketua Panitia, Nimade Puryati, SABMM mengatakan, mahasiswa yang berasal dari 3 program studi, yakni program pariwisata, prodi administrasi bisnis, dan prodi administrasi publik, mengikuti kegiatan PKKMB dengan tema Start Your Future, belajar, berkarya, dan berkontribusi bersama Stispol Wirabakti. PKKMB dirancang untuk memperkenalkan lingkungan kampus, visi dan misi, serta berbagai kegiatan penunjang yang membentuk karakter mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan agenda penutupan di Taman Pujaan Bangsa Margarane pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Ini kegiatannya di kampus diisi dengan sesi motivasi, kemudian mengenai pengenalan visi dan misi kampus, kemudian untuk hari kedua itu nanti akan diisi oleh sesi mengenai soft skill, pengenalan UKM, dan juga mitra dengan Stispol Wirabakti. Dan yang terakhir itu nanti akan ditutup di TPB Margarane pada hari Sabtu 30 Agustus 2025, diisi dengan agenda kerja bakti, kemudian ada juga sesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Ketua Stispol Wirabakti, Dr. Iwayan Sugiartana STMM menegaskan bahwa kampus yang berada di bawah naungan Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP ini berkomitmen mencetak SDM Bali yang unggul dan berdaya saing. Dukungan tenaga pengajar yang kompeten, baik akademisi maupun praktisi di bidang pariwisata, administrasi publik, dan administrasi bisnis menjadi modal penting untuk mewujudkan visi sebagai kampus kebangsaan berjiwa nasionalis dengan semangat 45. Kita mengajak mahasiswa-mahasiswa baru kita belajar di kampus secara akademik, tapi tidak hanya akademik aja yang kita ajak belajar, tetapi bagaimana menciptakan karakter-karakter mereka yang tangguh tentunya dan peka terhadap lingkungan, apalagi kita di bawah naungan YKP, Yayasan Kebaktian Proklamasi ini memiliki visi itu kampus kebangsaan yang berjiwa nasionalis serta JSN 45 jiwa dan ada semangat 45. Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP, Insinyur Wayan Sudarto MS menekankan bahwa mahasiswa baru diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB, termasuk sosialisasi jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 JSN 45, serta pengenalan sejarah berdirinya Yayasan Kebaktian Proklamasi. Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh bekal awal yang penting sebelum memulai proses pembelajaran di kampus. Nah, dalam PKKMB ini juga ada acara sosialisasi JSN 45, terutama pada saat upacara penutupan nanti. Ya, sejarah berdirinya yayasan ini dan perkembangannya termasuk juga sejarah TPB Margarana, Taman Pujaan Bangsa Margarana. Nah, semuanya itu diharapkan bisa dipahami, diresapi, dan diimplementasikan oleh masa baru sebelum lebih lanjut
mengikuti proses pembelajaran. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, Stispol Wirabakti menegaskan komitmennya dalam membentuk generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. PKKMB diharapkan menjadi langkah awal yang kuat bagi mahasiswa baru untuk meraih prestasi dan berkontribusi bagi bangsa. Yana, Bali TV. Tingkat pengangguran sarjana tinggi, perguruan tinggi dituntut cetak job creator. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido, do! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak ke alit nekuli. Metapang kalau ke baos, mepandes utawi misangi. Drama antar ketua banyak Jakarta Selatan HDI Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, tingkat pengangguran di kalangan sarjana masih menjadi persoalan serius karena lulusan perguruan tinggi kerap kesulitan terserap dunia kerja. Kondisi ini mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya mencetak pencari kerja, tetapi juga melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Salah satu penyebab utama persoalan ini adalah belum optimalnya link and match antara perguruan tinggi dan dunia industri. Akibatnya lulusan kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki. Perguruan tinggi pun dinilai tidak cukup hanya mencetak pencari kerja atau job seeker, tetapi harus mampu melahirkan pencipta lapangan kerja atau job creator. Mahasiswa perlu dibekali mentalitas wirausaha, sehingga setelah lulus tidak sekedar mengandalkan ijazah untuk melamar pekerjaan, melainkan mampu membuka peluang usaha baru. Pola pikir kewirausahaan menjadi nilai penting yang harus ditanamkan sejak di bangku kuliah. Dengan mentalitas tersebut, lulusan perguruan tinggi tidak hanya berfokus mencari pekerjaan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, bahkan merekrut tenaga kerja. Memang banyak yang mengatakan, masyarakat mengatakan sarjana itu adalah menunda pengangguran selama 3-4 tahun. Tidak adanya link match ke sebuah perusahaan atau ke dunia kerja itu faktor daripada mereka tidak mendapatkan sebuah pekerjaan. Tapi di Wirabakti ini kita mendidik juga mentality sebagai seorang pengusaha. Jadi memang value atau nilai yang ada di kami itu adalah bagaimana mental mereka itu tidak hanya sebagai pekerja,
tidak hanya sebagai pekerja membawa ijazah sana sini, akan tetapi mereka kita harapkan membuka lapangan pekerjaan, bahkan mereka yang merekrut tenaga-tenaga kerja. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran sarjana sekaligus menjadikan perguruan tinggi sebagai motor penggerak dalam mencetak generasi muda yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing di tengah ketatnya persaingan global. Yana, Bali TV. Di tengah derasnya arus digitalisasi, para pendidik dituntut untuk mencetak generasi muda yang cakap menggunakan teknologi dan memiliki kemampuan bernalar kritis serta bijak dalam memanfaatkannya. Untuk itu dibutuhkan strategi dalam upaya mencetak generasi intelektual di era digitalisasi ini. Strategi utama yang diterapkan saat ini oleh pendidik kepada siswa adalah melalui pembelajaran mendalam atau deep learning yang diintegrasikan ke dalam kurikulum terbaru. Para guru terlebih dahulu diberikan pelatihan terkait metode ini sebelum diterapkan kepada siswa. Hal ini juga diterapkan kepada siswa tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di lingkungan luar kelas, seperti menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran, seperti merekam kegiatan saat melaksanakan studi lapangan. Gawai yang digunakan tidak hanya digunakan bermain game tetapi juga menjadi sarana pendukung untuk pengembangan diri siswa, seperti membuat podcast dan vlogger. Selain itu, pihak sekolah juga menjalin kerjasama dengan orang tua untuk memantau aktivitas anak di rumah dengan memanfaatkan informasi dari gadget. Di sekolah sendiri, penggunaan gadget terbatas dan hanya digunakan saat jika mendukung proses pembelajaran. Jadi, untuk strategi pendidik untuk mengatasi anak-anak yang sekarang ini di tengah era digitalisasi untuk bernalar kritis, tentunya kami para pendidik mempunyai berbagai strategi dalam penggunaan gadget khususnya, di mana bagaimana anak-anak bisa menggunakan gadget itu secara benar dan bisa bernalar kritis, tentunya dengan mengadaptasi kurikulum yang terbaru yaitu pembelajaran mendalam. Jadi kami juga selain pendidiknya kami latih dulu dengan pembelajaran mendalam, kemudian ada juga lingkungan belajarnya, anak-anak itu tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga dia diajak untuk langsung studi lapangan. Kemarin kami sempat ke pabrik kecap, kemudian langsung mereka bisa berwawancara dengan turis asing, di mana gadget yang mereka pakai itu tidak hanya mereka bisa pakai main game, tapi mereka bisa untuk mengembangkan diri melalui kami juga sediakan ekstra podcast, vlogger yang bisa mereka gunakan seperti itu untuk melatih kemampuan soft skill-nya. Jadi anak-anak bisa bernalar kritis, menganalisis informasi, kemudian juga kami menjalin kemitraan dengan orang tua bisa memantau anak-anaknya di rumah dalam menggunakan informasi dari gadget itu. Kemudian di sekolah juga kami membatasi anak-anak dalam penggunaan gawai. Jadi dalam pembelajaran itu, ketika mereka datang ke sekolah, HP-nya itu memang dikumpulkan dulu, tetapi ketika mereka memang gurunya menggunakan dalam pembelajaran itu diizinkan untuk menggunakan, sehingga ada batasan-batasan untuk mereka dalam menggunakan gadget, dan pembelajaran itu tentunya juga berbasis digital sehingga mereka guru-guru mendesain pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan kuisis, kemudian dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Contohnya misalnya siswa dalam membuat cerpen atau mungkin karya ilmiah itu bisa dibantu oleh kecerdasan AI yang sekarang ini sedang ngetren ya, sehingga anak-anak itu akan lebih mudah dalam belajar, sehingga mereka tidak hanya fokus main game tetapi juga mereka disediakan lingkungan belajar yang bisa memfasilitasi mereka untuk bernalar kritis. Dan juga kami di sekolah, kami juga punya duta anti bullying yang dimana membantu sekolah dalam melihat perkembangan anak-anak dalam bermedsos seperti itu. Jika berlebihan, maka kami di sekolah, tim duta anti bullying dan juga tim TPPK di sekolah bisa langsung menindaklanjuti, dengan diharapkan anak-anak bisa bijak dalam menggunakan medsos dan tidak terjadi bullying di lingkungan satuan pendidikan. Melalui berbagai strategi tersebut, sebagai pendidik berharap anak-anak dapat menggunakan teknologi secara tepat, mampu bernalar kritis, mengasah soft skill, serta terbebas dari praktik perundungan di lingkungan pendidikan. Bunga Widrayani, Bali TV. Lulusan SMA hingga kini masih mendominasi angka pengangguran di Buleleng. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, Nyoman Suarjana. Dirinya menyampaikan dari 2 tahun terakhir tingkat pengangguran di Buleleng cenderung menurun.
Jika di tahun 2023 pengangguran menembus angka 3,60%, namun di tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 2,06% atau kurang lebih di angka 10.000 pengangguran. Dengan pengangguran terbanyak yakni 4.484 orang dari jenjang pendidikan SMA. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng melakukan kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas kompetensi mereka untuk siap kerja sekaligus menurunkan angka pengangguran. Ini adalah langkah kita untuk menurunkan pengangguran. Karena apa? Itu melihat dari itu ketika tamat SMA itu diberikan perlakuan untuk mengikuti pelatihan, itu akan bisa memiliki kompetensi nantinya untuk siap bersaing nanti di dunia kerja. Itu. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pencari kerja yang terbanyak adalah dari jenjang lulusan SMA, karena sebagian besar mencari kerja adalah yang akan berangkat ke luar negeri. Untuk itulah para pencari kerja dari lulusan SMA dibekali dengan beragam kompetensi agar siap kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, ia mengungkapkan data tahun 2024 para pekerja migran dari Buleleng sebanyak 2.000 orang yang secara tidak langsung menurunkan angka pengangguran dan lebih banyak bekerja di sektor pariwisata terutama spa. Target berikutnya untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui BLK dan LPK swasta adalah pembekalan bahasa asing untuk melengkapi kompetensinya. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan game Mobile Legends digemari berbagai usia. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Okey, ter. Woi, darah. Mi burung darah ayam bawa. Mi jok, mejan nih. Nyak no. Mi burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mi burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung darah instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung darah. Jangan sing kodak-kodak. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya nyai. Takdir ya nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Pawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, cerita presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake pemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kada
dan timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lubungnya wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awaknya jangan beli. Langisnya ya nih jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kalon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasar lagi sini. Apa dikasar lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gizi? Ini kan saya nak apa lagi? Awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, manda entek, stata ajak, mom sata, jaga kita, jaga bayi ni. Jauhin mari, urana dine mati, dikembalikan maganya, lalu. Teleponnya nadi seru bilang wai Gaib di semangat mengguli Kota Paris Atot ngibur tu sing ngelah pipes Pemirsa, demam berdarah denggi DBD merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya di Bali. Penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oleh karena itu, pencegahan DBD memerlukan kesadaran dan aksi bersama dari seluruh masyarakat. Pencegahan DBD memerlukan kesadaran dan aksi bersama dari seluruh masyarakat. Dengan melakukan upaya pencegahan DBD, kita dapat mengurangi risiko terjangkit penyakit. Menghilangkan sarang nyamuk Aedes aegypti merupakan langkah penting dalam pencegahan DBD. Sarang nyamuk dapat ditemukan di genangan air yang tidak terganggu, seperti di bak mandi, pot bunga, dan tempat-tempat lainnya. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan sarang nyamuk Aedes aegypti. Kegiatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Saat ini di Kota Denpasar khususnya, masyarakat diajak untuk lebih peduli dengan lingkungan dengan menjadi juru pemantau jentik di rumah sendiri dan diharapkan dalam satu rumah ada satu jumantik. Untuk penanggulangan DBD yang paling efektif adalah dengan melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+, yaitu mengubur, menguras, menutup tempat-tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Plusnya bisa dilakukan dengan melaksanakan pemrosesan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang berpotensial atau menghasilkan. Hal ini tentu akan jauh lebih efektif apabila masyarakat ikut berperan aktif dan juga aware kepada lingkungan. Kami mengharapkan adanya satu jumantik, satu rumah yang disebut dengan jumantik mandiri, di mana masyarakat ikut berperan serta bertanggung jawab di lingkungan rumahnya masing-masing dan juga di lingkungan tempat tinggalnya, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga ikut memantau dan melakukan pemberantasan PSN sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga diharapkan apabila program ini terlaksana dapat menekan kasus DBD khususnya yang berada di Kota Denpasar. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN mandiri merupakan salah satu upaya pencegahan demam berdarah yang efektif. PSN mandiri dapat dilakukan oleh setiap individu atau keluarga untuk mengurangi risiko terjangkit demam berdarah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan demam berdarah.
Devi dan Dewi Suarini, Bali TV. Pemirsa, Mobile Legends Bang Bang, siapa yang tidak mengenal permainan game yang bisa dimainkan di smartphone maupun di PC atau laptop ini. Game yang semula sekedar hobi ini sangat digemari berbagai usia dan kini sudah dipertandingkan dalam olahraga e-sport. Perkembangan teknologi digital saat ini banyak tercipta berbagai game mobile sebagai hiburan dan permainan. Salah satunya game Mobile Legends Bang Bang yang sangat digemari oleh masyarakat dari berbagai usia. Mobile Legends Bang Bang merupakan game mobile yang menggabungkan aksi, strategi, dan kompetisi telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dunia e-sport saat ini. Dengan banyaknya penggemar hobi game ini, saat ini game sudah masuk di pertandingan dalam turnamen, menjadikan permainan ini sebagai salah satu game mobile paling populer dan kompetitif. Serangkaian Liga Desa Padang Sambian Karang Taruna Desa menggelar berbagai lomba, salah satunya Mobile Legends Bang Bang. Dilombakan Mobile Legends karena game ini salah satu cabang olahraga e-sport secara resmi dipertandingkan di Porprov Bali 2025. Melalui turnamen ini sebagai pemantauan bibit atlet e-sport khususnya dari Mobile Legends. E-sport atau elektronik sport ini sudah sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia seperti itu. Jadi sudah sampai ajang Porprov, PON, SEA Games dan sampai Asian Games. Nah, di mana tujuan kami juga menjaring bakat-bakat yang ada di Desa Padang Sambian Kajil. Sementara Putra Satria yang suka main game Mobile Legends sejak tahun 2016 menyatakan adanya turnamen ini selain ajang mengasah kemampuan, dirinya bermain game juga menjalin persahabatan di antara para gamer Mobile Legends. Kenapa saya senang Mobile Legends? Karena gamenya seru, sama game strategi saya suka dari dulu, makanya saya menekuni game Mobile Legends. Ya semoga lah kedepannya saya bisa menjadi atlet yang profesional, ya bisa masuk jenjang yang lebih tinggi lagi. E-sport Mobile Legends sudah dipertandingkan sebagai nomor eksibisi di Porprov Bali 2023 dan pada Porprov Bali 2025, e-sport secara resmi menjadi cabur penuh. Winate, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.